Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا في آية أخرى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا في حديث آخر: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang berbahagia, mengawali kuliah kita di pagi hari ini, sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu kemudahan kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini dalam keadaan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'an mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu, yang memberikan ribuan nikmat dan kemudahan kepada kita semua, sehingga khususnya di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di sihatin wa afiyah untuk melanjutkan perkuliahan kita analisis perkara di pengadilan agama. Mudah-mudahan segenap kenikmatan yang Allah amanahkan titipkan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan pengetahuan, untuk menambah wawasan cakrawala dan insight baru, sehingga menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan dinamika, serta sebagai bekal untuk menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sampai haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Nabi akhir zaman yang meneladankan ribuan kebajikan kepada kita umatnya, Nabi yang sampai akhir hayatnya memikirkan nasib kita sebagai umatnya, Nabi yang setiap langkahnya, setiap kepribadiannya, tindak tanduknya kita jadikan sebagai teladan, sebagai uswah hasanah, bagaimana firman Allah Ta'ala: laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal kuliah ini usikum wa nafsi ada sebuah surat dalam Al-Qur'an yang menurut Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hiya lakafat." Jadi seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan ke dunia ini kecuali ayat tersebut, maka sesungguhnya ayat tersebut sudah mencukupi manusia. Atau dengan kata lain, bahwa dengan satu ayat itu sesungguhnya substansinya sudah bisa menjadi pegangan bagi umat manusia. Dan saya kira kita semua sudah hafal dan familiar dengan surat tersebut, yaitu surat Makkiyah yang dalam urutan mushaf itu berada di urutan 103, yaitu surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bahwa Allah Ta'ala telah bersumpah dengan salah satu makhluk ciptaannya, artinya waktu itu sesungguhnya juga ciptaannya Allah Ta'ala. Dan teman-teman pasti sudah mempelajari bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan urgensi atau pentingnya sesuatu tersebut. Bahkan sesuatu itu menempati posisi yang utama dalam kehidupan manusia. Ulama berbeda pendapat tentang makna dari Al-Asr. Ada yang berpendapat bahwa Al-Asr itu bermakna waktu secara umum. Ada juga yang berpendapat itu adalah masa ya, atau ad-dahr. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Al-Asr di situ maknanya adalah waktu asar. Diceritakan bahwa sababun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika itu orang Arab jahiliyah sering berkumpul di waktu sore antara asar dan maghrib, yang kemudian mereka bercandaria, bercakap-cakap yang akhirnya satu sama lain saling mengolok, yang akhirnya timbullah perselisihan dan pertengkaran. Hingga kemudian sebagian dari mereka menyalahkan waktu asar tersebut. Sampai kemudian turunlah ayat tersebut, di mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada mereka melalui ayat tersebut bahwa yang salah itu bukan waktu asarnya, tetapi yang salah adalah kebiasaan mereka atau pilihan sikap mereka yang seharusnya kebersamaan itu mendatangkan kerekatan, kekompakan, kemudian kehangatan, bukan justru menimbulkan perpecahan, perselisihan, olok-olok, dan seterusnya. Dan teman-teman semua, bahwa kita hari ini juga memanfaatkan waktu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan kalau hari ini kita kehilangan rezeki yang sifatnya adalah materi, misalnya kita mau makan kemudian
sebelum sampai kepada mulut kita ternyata sudah diambil orang atau terjatuh makanan itu, di kesempatan berikutnya atau esok hari kita masih bisa mengupayakan untuk kemudian menikmati makanan yang tidak jadi kita makan tersebut. Tetapi kalau kita kemudian kehilangan waktu, maka waktu yang hilang itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kita ulangi lagi. Orang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan kedua. Kalaupun datang kesempatan kedua, tentu saja rasanya tidak sama, situasinya sudah berbeda. Kemudian momennya juga sudah berlainan dan seterusnya. Ya, karena itu orang Inggris mengatakan time is money, bahwa waktu adalah uang. Atau orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, fa'ilam taqta'hu faqata'at. Kalau kita tidak menggunakan waktu, tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itulah yang akan membunuh kita. Gitu. Kemudian saya lanjutkan sedikit sebelum kita lanjut ke topik perkuliahan kita. Di situ dikatakan bahwa innal insana lafi khusar, bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di situ ada inna yang fungsinya adalah takkid atau taukid, kemudian ditambah lagi dengan la. Lalu ada fi yang menunjukkan bahwa sesuatu itu berada dalam situasi atau dalam tempat tertentu. Khusar menggunakan kata nakiroh yang artinya umum atau bervariatif, sehingga kerugian itu bisa kerugian material, bisa juga kerugian imaterial, bisa juga kerugian yang kecil ataupun kerugian yang besar, bisa juga maknanya adalah kerugian di masa muda, bisa juga maknanya kerugian di masa tua, bisa juga maknanya adalah kerugian dari sudut pandang duniawi, juga bisa dimaknai sebagai kerugian dalam sudut pandang ukhrawi dan seterusnya, karena menggunakan kata nakir tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini penting saya utarakan bahwa kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu berangkat dari keyakinan dan ilmu pengetahuan, sementara amal soleh itu adalah implementasi atau pengejawantahan dari keyakinan dan keimanan tadi. Orang sering mengatakan yang penting itu adalah implementasinya, tetapi implementasi itu juga harus berangkat dari kesadaran akan keimanan dan ketertundukan kita yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian diimplementasikan lewat lewat perbuatan, lewat aksi nyata, dan seterusnya. Ibarat teman-teman bertindak dalam sebuah organisasi, maka harus ada planning, PDCA ya, ada doing, ada executing, ada controlling. Jadi kemudian menjadi satu kesatuan konsep dan panduan, sehingga apa yang direncanakan itulah yang kemudian dilakukan, dan apa yang dilakukan adalah berangkat dari perencanaan yang matang. Jadi iman dan amal soleh itu adalah dua hal yang tujuannya adalah memperbaiki diri kita secara personal, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini berkaitan dengan bahwa manusia itu tidak cukup hanya menjadi pribadi atau sosok yang soleh. Soleh itu berarti linafsihi, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah muslih. Muslih itu berarti bisa memperbaiki keadaan, bisa mendatangkan maslahat untuk orang lain. Jadi kalau soleh itu li nafsihi, adapun muslih itu li ghairihi. Maka empat hal inilah yang kemudian harus kita pegang bersama. Dengan cara itulah kemudian mudah-mudahan kita bisa tergolong orang-orang yang beruntung. Kalau kita bukan orang yang rugi, berarti maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang beruntung atau ar-robih atau minar-robihin. Dan kawan-kawan semua, di situ yang digunakan adalah dhamir untuk hum, ya, artinya untuk orang banyak. Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau, berarti tawasau itu kan artinya saling. Saling itu paling tidak ada dua unsur
yang bermain dalam situasi tersebut, sehingga ini juga menggambarkan kepada kita bersama bahwa pentingnya kita berjamaah dalam melakukan kebaikan. Dan yang poin lainnya adalah bahwa ketika kita ingin menuju kepada Allah Ta'ala, maka jangan hanya sendirian, tetapi juga melibatkan orang lain. Maka Quran juga menasihatkan kepada kita semua, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu terlebih dahulu, baru kemudian keluargamu dari api neraka. Artinya, kita juga memiliki tanggung jawab moral, bukan saja terhadap diri kita secara personal, tetapi juga kepada our family, kepada surotuna atau ahluna, juga terhadap lingkungan sekitar kita, karib kerabat kita, teman kuliah kita. Kalau teman-teman nanti sudah beraktivitas bekerja, maka teman kerja kita dan seterusnya itu juga kita memiliki tanggung jawab moral sesungguhnya untuk mengajak, menasihatinya dalam kebaikan dan kebenaran serta kesabaran. Baik, teman-teman semua itu sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kawan-kawan semua. Di pertemuan yang lalu kita mendiskusikan bersama tentang musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Kemudian sudah kita bincangkan bersama bahwa sebagaimana dalam kegiatan sosial secara umum bahwa kesepakatan-kesepakatan yang diambil itu berangkat dari musyawarah, demikian pula dalam persidangan, apalagi persidangan itu dilakukan oleh majelis hakim, maka konsekuensi dari persidangan secara majelis itu, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan dari majelis hakim, bukan hanya dari ketua majelis saja, atau dari anggota majelis saja, atau dari anggota satu atau anggota dua saja, tetapi memang putusan yang dijatuhkan adalah putusan dari majelis hakim. Kemudian adapun ketika terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis tersebut, itu adalah hal yang mungkin dan biasa terjadi, bukan sesuatu yang aneh gitu. Namun sebisa mungkin perbedaan-perbedaan pendapat itu diramu sedemikian rupa sehingga kemudian akan sampai kepada keputusan final. Dan ketika memang perbedaan pendapat itu tetap tidak bisa disatukan dan kemudian tidak bisa disinkronkan, maka ada yang disebut dengan dissenting opinion ya. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Mbak Fatimah, di mana dissenting opinion ini sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim, maka perbedaan pendapat itu seyogyanya atau semestinya dituangkan dalam putusan, dan siapa yang berbeda pendapat itu juga jelas di situ dituangkan. Misalnya pendapat majelis demikian menimbang bahwa hakim anggota satu terkait dengan masalah eksepsi kompetensi absolut memiliki pendapat yang berbeda dengan pertimbangan sebagai berikut dan seterusnya misalnya. Atau misalnya yang berbeda pendapat justru ketua majelisnya, anggota satu dan anggota dua sepakat bahwa perkara yang diajukan itu menjadi kompetensi absolutnya pengadilan agama, tetapi kemudian ketua majelis berpendapat berbeda juga disampaikan dituangkan dalam putusan itu, tentu saja dengan reasoning yang juga dituangkan secara utuh dalam putusan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut dengan concurring opinion. Kalau dissenting opinion, concurring dan dissenting opinion pada prinsipnya adalah sama-sama pendapat yang berbeda, tetapi dalam prakteknya biasanya dibedakan. Kalau dissenting opinion ini adalah pendapat yang berbeda, yang kemudian menghasilkan ending yang berbeda pula. Ya, rumusnya ya kawan-kawan ya, dissenting itu berarti berbeda pendapat, ending amarnya berbeda. Adapun concurring opinion ini perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum, tetapi amarnya sama.
Jadi kemarin saya mencontohkan concurring opinion itu masuk lewat pintu depan, yang satunya masuk lewat pintu samping. Tetapi sama-sama sampai ke kampus UI, ke Masjid Ulil Albab misalnya. Itu namanya concurring opinion. Adapun dissenting opinion, yang satu masuk lewat pintu depan, akhirnya sampailah dia ke Masjid Ulil Albab, yang satu masuk dari pintu samping, akhirnya sampai dia bukan ke masjid, tapi sampainya ke perpustakaan UII misalnya. Nah, ini namanya dissenting opinion. Adapun concurring tadi hanya rutenya saja yang berbeda, tetapi kemudian sampai kepada ending atau tujuan yang sama. Saya kira itu sekedar mereview dan melengkapi apa yang kita diskusikan di minggu yang lalu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembacaan putusan, kemarin sudah kita bahas, saya sampaikan cukup panjang lebar bagaimana teknik pembacaan putusan, karena putusan itu adalah putusan majelis, sehingga kemudian dalam pembacaannya harus disiasati supaya tidak terkesan itu hanya putusan ketua majelis saja atau ketua keputusan anggota majelis, maka pembacaan putusannya dilakukan secara bergantian, kemudian juga ditenangkan terlebih dahulu pihaknya. Terkait dengan upaya hukum, umumnya itu disampaikan di akhir sebagaimana ditulis dalam berita acara persidangan dalam pembacaan putusan, tetapi dalam situasi tertentu, termasuk bagian dari cara kita untuk menenangkan para pihak, maka terkait dengan upaya hukum itu kita bisa sampaikan di awal. Artinya ketika mereka nanti tidak setuju, tidak sependapat dengan putusan yang dibacakan oleh majelis, mereka bisa mengambil putusan, bisa mempelajari putusan itu dengan lebih detail dari A sampai Z-nya, dari mulai duduk perkara, pertimbangan hukumnya sampai amar putusannya, dan apabila mereka tidak puas dengan putusan tersebut, tidak perlu marah, tidak perlu khawatir karena ada mekanisme yang bisa ditempuh yang disebut dengan upaya hukum yang bisa diajukan oleh para pihak yang berperkara pengadilan. Itu juga salah satu cara untuk menenangkan para pihak sehingga ketika mereka membaca putusan dalam perjalanannya ternyata dia tidak sepakat, maka nanti dia tidak mengambil langkah-langkah yang blunder misalnya ya, akan kemudian membuat kegaduhan di persidangan dan sebagainya yang itu nanti bisa masuk contempt of court ya, tindakan-tindakan tertentu yang menciderai marwah peradilan gitu ya, dan itu bisa dibawa ke ranah hukum ya, yang artinya juga kita tidak menghendaki hal itu terjadi sehingga ini bagian daripada mitigasi resiko ya, kita kemudian mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam proses pembacaan putusan tersebut. Oke, kemudian di pagi hari ini kita di kalau istilah orang Sunda ini, kalau anaknya ada 5, anak yang nomor 4 itu namanya pengais bungsu, artinya menjelang menjelang terakhir ya. Nah, kita juga sebetulnya ini pengais, pertemuan pengais ya, artinya 2 pertemuan terakhir ya. Di, nanti di Sabtu depan adalah closing meeting, ini adalah before closing ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dan di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang eksekusi ya. Di 2 pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama tentang Risalatul Qadha, dan itu sekali lagi bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan, apalagi kawan-kawan nanti juga menulis tugas akhir ya dalam menggunakan bahasa asing. Saya kira juga menarik untuk diangkat, untuk diaktualisasi kembali Risalatul Qadha itu dalam konteks peradilan di Indonesia secara khusus, atau peradilan di dunia secara umum, atau misalnya lebih spesifik lagi di pengadilan negeri atau di pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara begitu, karena poin-poin yang ada di dalam Risalatul Qadha itu sebenarnya adalah poin-poin yang universal begitu, universal values,
yang bisa diterapkan di peradilan mana saja, misalnya asi, di wajhika, wa majlisika, wa adlika, itu kan mempersamakan orang dalam majelis persidangan, mempersamakan orang untuk sama-sama diberikan keadilan yang proporsional, mempersamakan sesiapa saja yang mencari keadilan, tidak dibeda-bedakan, asas imparsialitas, listening to the parties atau audi et alteram partem. Nah, itu juga sebetulnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Risalatul Qadha itu, jadi luar biasa teman-teman sesungguhnya. Kemudian terkait dengan praktik atau teknis pembuktian yang al-bayyinatu 'alal mudda'i atau al-bayyinatu 'ala man idda'a wal yamin 'ala man ankara, bahwa bukti itu dibebankan, burden of proof atau proof burden, beban pembuktian itu adalah kepada yang mendalilkan, prinsip utamanya alal mudda'i ala atau ala man idda'a wal yamin ala man ankara, sementara sumpah itu dibebankan kepada pihak yang sebaliknya atau pihak yang mengingkari dan seterusnya. Dan kita spesifik hari ini berbicara tentang eksekusi yang kaitannya dengan Risalatul Qadha. Itu ada kalimat yang bunyinya seperti ini: la yanfa'u takallum bihaqqin la nafadha lahu. Tidak ada manfaatnya membicarakan kebaikan la nafadha lahu, yang tidak bisa direalisasikan, yang tidak ada. Ini kaitannya juga dengan teknis eksekusi, bahwa eksekusi itu berarti menjalankan isi putusan, dan terkait dengan eksekusi itu nanti ada dalam putusan itu namanya putusan kondemnatur, yaitu putusan yang sifatnya menghukum pihak yang kalah untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Sehingga kalau kemudian tidak ada amar kondemnaturnya atau amar penghukumannya, ya tidak bisa dilakukan eksekusi begitu ya. Eksekusi itu dasarnya adalah putusan yang sifatnya adalah kondemnatur gitu ya. Baik, selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu kepada kelompok yang akan presentasi di pagi hari ini. Berarti ini kelompok 11 ya, gabungan antara Mbak Faizah, Mas Rizky, Mas Iqbal, dan Mas Dafa. Silakan nanti berkolaborasi, saling melengkapi, yang tujuannya kita bisa mendapatkan insight-insight baru di pertemuan pagi hari ini. Silakan yang mau share screen, siapa? Saya, Pak. Mas Rizky ya? Iya, Pak. Oh ya, saya kira sudah saya jadikan co-host tadi ya. Ya, silakan. Iya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah Mas. Jangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Di sini saya dan teman-teman saya ada Mbak Faiza dan saya sendiri, Mas Iqbal dan Mas Dafa akan menjelaskan tentang eksekusi putusan.
Baik, yang pertama yaitu definisi eksekusi adalah tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum atau Inkrek van Gewitsde, dan eksekusi dilakukan secara paksa jika pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi putusan tersebut. Menurut Subakti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan haknya dengan bantuan kekuatan umum. Selanjutnya, yaitu asas-asas eksekusi. Yang pertama yaitu putusan berkekuatan hukum tetap. Kecuali putusan serta-merta, putusan provisi, dan eksekusi berdasarkan Grosse Akte Pasal 191 RBG garis Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RBG garis Pasal 224 HIR. Yang selanjutnya, asas eksekusi yaitu putusan tidak dijalankan secara sukarela. Selanjutnya, putusan mengandung amar kondemnatoir atau menghukum. Terus yang terakhir, eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh panitera. Selanjutnya yaitu jenis-jenis eksekusi terdiri dari dua jenis, yaitu eksekusi real. Eksekusi real dapat berupa pengosongan atau penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan dalam pasal 218 ayat 2 RBG garis pasal 200 ayat 11 HIR garis pasal 130 pasal 1033 RV. Terus yang kedua yaitu eksekusi pembayaran atau executi verkov. Nah, eksekusi ini dilakukan untuk memenuhi putusan pengadilan yang memerintahkan tergugat membayar sejumlah uang kepada penggugat. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara penyitaan dan pelelangan aset milik pihak yang kalah untuk melunasi kewajiban pembayaran. Pasal 208 RBG, garis miring pasal 196 HIR. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Faiza. Silakan. Ya, baik. Selanjutnya adalah alur eksekusi pengadilan. Ini saya ambil contoh di Pengadilan Agama Taliwang. Yang pertama, pihak atau para pemohon itu menyertakan surat permohonan eksekusi, yang mana mereka harus menaksir panjar biaya eksekusi. Dua, menuangkan dalam surat SKUM, lalu mengisi setoran bank sesuai SKUM, dan menyerahkan slip setoran ke pemohon eksekusi. Nah, setelah ini pemohon itu pergi ke bank. Nah, di sini mereka memvalidasi setoran sesuai jumlah dan menyerahkan kembali slip setoran sebanyak 3 rangkap. Nah, lalu di petugas kasir SKUM ini diberi nomor perkara, dibubuhi tanda tangan dan dicap lunas. Dan surat permohonan eksekusi ini diberi nomor eksekusi dan tanggal register eksekusi. Lalu di petugas meja yang kedua, mereka itu didaftarkan dalam buku register eksekusi dan menyerahkan 1 rangkap surat permohonan eksekusi kepada pemohon eksekusi. Nah, setelah selesai mengurus ini, mereka tuh boleh pulang sambil menunggu mereka itu dipanggil oleh judusita atau judusita pengganti untuk melaksanakan sidang annex. Nanti setelah waktu yang ditentukan, mereka akan dipanggil oleh judusita atau jurusita pengganti untuk bersidang. Nah, setelah waktu sudah setelah waktu itu apa namanya datang gitu kan, mereka akan dipanggil terus dilaksanakan proses persidangan Manning di pengadilan agama. Nah, di sini tuh pihak termohon eksekusi diberi tenggang waktu oleh ketua pengadilan selama 8 hari untuk melaksanakan isi putusan. Nah, setelah 8 hari ketua pengadilan menetapkan melaksanakan eksekusi.
Nah, dari sini eksekusi dilaksanakan dengan cara deal, lelang, pengosongan, pembayaran sejumlah uang atau eksekusi rekening bank atau tabungan. Lanjut, next key. Lalu bagaimana jika objek eksekusi putusan berada di luar wilayah gitu kan? Nah, sebenarnya kan pengadilan hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi di dalam wilayah. Jika jika objek eksekusi berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara, maka pengadilan tersebut tidak dapat langsung melaksanakan eksekusi. Nah, dari sini pengadilan yang memutus perkara harus meminta bantuan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri yang berwenang di wilayah tempat objek eksekusi berada. Nah, prosedur ini dikenal sebagai prosedur rogatory atau eksekusi delegasi. Lanjut. Nah, prosedur eksekusi rogatory itu pertama permohonan kepada pengadilan pemutus. Jadi pihak yang berkepentingan atau pemohon eksekusi itu mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara. Nah, lalu di sini ada surat delegasi atau ketua pengadilan yang memutus perkara akan mengeluarkan surat delegasi atau permintaan bantuan eksekusi kepada ketua pengadilan di wilayah tempat objek eksekusi berada. Nah, surat delegasi ini mencakup apa saja? Yang pertama ada amar putusan yang akan dieksekusi dan instruksi untuk melaksanakan eksekusi sesuai prosedur hukum. Nah, lalu pelaksanaan oleh pengadilan yang berwenang. Jadi, pengadilan yang menerima delegasi di wilayah objek eksekusi akan melaksanakan eksekusi berdasarkan surat delegasi tersebut. Nah, pelaksanaan dilakukan oleh jurusita pengadilan setempat dengan koordinasi ketua pengadilan tersebut. Lalu yang terakhir adalah laporan pelaksanaan. Setelah eksekusi selesai, pengadilan yang melaksanakan eksekusi akan mengirimkan laporan hasil pelaksanaan pada pengadilan yang memberikan delegasi. Nah, selanjutnya mungkin biar lebih jelas akan dijelaskan oleh Dava dari contoh kasus. Silahkan Dava. Oke, terima kasih Faiza atas penjelasannya tadi ya. Mungkin saya akan lanjutkan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar. Oke, di sebentar. Oke. Kembali lanjut ke topik selanjutnya. Ini contoh kasusnya ya teman-teman semuanya. Yang pertama ini ada latar belakang. Nomor satu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebuah perkara sengketa tanah antara Tuan A sebagai penggugat dan Tuan B sebagai tergugat. Nomor dua, amar putusan menyatakan bahwa Tuan B harus menyerahkan sebidang tanah seluas 5.000 meter persegi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat kepada Tuan A. Nomor tiga, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrach van Gewisde. Nah, permasalahannya, tanah yang menjadi objek sengketa berada di Kabupaten Bogor yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lanjut ke slide selanjutnya, Mas Rifki. Nah, lanjut ke prosedur eksekusi. Nomor satu ialah permohonan eksekusi ke pengadilan pemutus. Tuan A sebagai pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan. Nomor dua, penerbitan surat delegasi. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan surat delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Nah, surat delegasi ini berisi permintaan untuk melaksanakan eksekusi di wilayah Kabupaten Bogor, tempat objek tanah berada. Nah, surat delegasi ini dilampiri dengan salinan putusan, berita acara inkrach, dan dokumen pendukung lainnya. Lanjut. Nah, yang ketiga ialah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor menerima surat delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu, Ketua Pengadilan Negeri Bogor menunjuk jurusita untuk melaksanakan eksekusi.
Nah, jurusita melakukan pemberitahuan eksekusi kepada Tuan B dan pihak terkait di lokasi objek tanah. Lalu selanjutnya, setelah pemberitahuan, dilakukan peringatan atau unmanning kepada Tuan B untuk menyerahkan tanah tersebut secara sukarela dalam waktu tertentu. Semisal dalam kasus ini, dalam waktu sekitar 8 hari. Yang kelima ialah eksekusi real. Jika Tuan B tidak mematuhi peringatan, Pengadilan Negeri Bogor melaksanakan eksekusi secara paksa. Jurusita bersama dengan aparat keamanan atau polisi mendatangi lokasi tanah untuk memastikan tanah tersebut diserahkan kepada Tuan A. Lalu, jika ada bangunan atau aktivitas di atas tanah, jurusita dapat melakukan pengosongan dengan bantuan pihak terkait. Lanjut di pelaporan pelaksanaan. Nah, setelah eksekusi selesai, Pengadilan Negeri Bogor membuat laporan pelaksanaan eksekusi. Nah, laporan ini dikirimkan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang memutus perkara. Dan tanah tersebut diserahkan kepada Tuan A sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi, dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perkara, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang. Ada di pasal 259 RBG dan pasal 225 HIR, yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah agar termohon membayar sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon. Nah, Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi. Dan apabila diperlukan, dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama. Dan apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan. Ini berdasarkan dari pasal 214 S per D, pasal 224 RBG, pasal 200 HIR. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, Mungkin ya, Mas Rifki lanjutkan sebagai moderator. mungkin sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman, silahkan. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung. Izin. Baik, Mas Faisal. Eh, Singkatnya berarti kan eksekusi itu kan dia ini ya Mas Faizam, Mas Mamdu dan teman-teman menjalankan putusan pengadilan kan. Nah, terus dengan sukarela pada awalnya. Pada dasarnya kan dengan sukarela. Terus misal ternyata dia tidak mau tuh menjalankan putusan pengadilan secara sukarela, maka si penggugat ini bisa mengajukan eh, apa namanya eksekusi ya ke pengadilan untuk nanti berarti pertama itu kan ini ya nggak kok langsung dieksekusi disita tadi misalkan di eksekusi real ya atau dilakukan pengosongan kan nggak dikasih kayak peringatan dulu tadi apa istilahnya aan maning ya. Nah itu coba dijelaskan juga nanti aan maning itu
dia kayak gimana gitu. Kan tadi kan cuma penjelasannya peringatan gitu. Itu kan peringatannya s- definisinya gimana itu unmanning itu apa. Nah, terus kan kalau misal dikasih waktu misalkan tenggat 8 hari itu dia harus ngerasain putusan dengan sukarela kalau enggak nanti akan dilakukan secara paksa kan. Nah, nanti kalau secara paksa nah ini saya tadi baca artikel itu yang tergugat atau dalam hal ini adalah pelawan tersita ya atau pihak ketiga itu bisa melakukan apa istilahnya kayak banding ya kan bisa melakukan banding atau penangguhan ya kan untuk menangguhkan eksekusi itu. Nah, itu sistemnya mekanismenya gimana gitu. Jadi kan udah mau dieksekusi tapi dia ngajuin banding atau ngajuin penangguhan. Nah, itu bisa nggak atau kalau bisa gimana gitu syarat-syaratnya gitu. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faisal. Mungkin saya mau menjawab tentang tadi yang Mas Faisal tanyakan tentang apabila yang digugat menolak ya Mas Faisal ya. Ya, Nah, mungkin nanti dari pihak pengadilan dapat paling mengubah mengubah putusan yang mengenai perbuatan tertentu dan juga nantinya diganti dalam sejumlah uang mungkin Mas Faisal. Setahu saya tadi yang saya baca mungkin nih gitu ya. Nah, dan terus tadi sejumlah uang sebagai pengganti eksekusi melaksanakan sesuatu perbuatan tersebut dari pihak pengadilan dan perubahan eksekusi yang sebelumnya eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu menjadi eksekusi tersebut dilakukan oleh ketua pengadilan negeri atau agama dalam suatu persidangan insidental yang dihadiri oleh kedua pihak pemohon dan termohon. Eksekusi dengan dibuat berita acara dan penetapan serta besarnya nilai uang pengganti suatu perbuatan tersebut harus diberitahukan kepada termohon eksekusi. Selanjutnya, eksekusi dijalankan sesuai eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dan tadi yang tentang unmanning ya Mas Faisal ya. ya unmanning tuh gimana itu? Boleh tak bantu jawab nggak? Ini Silakan Mas materi. Jova. Oke. Jadi mungkin Mas Faisal bertanya definisi dan apa ya mekanisme dari Aan Manis sendiri ya Mas ya. Betul. Ya. Di gini, Aan Manis sendiri itu kan ada istilah ya Faisal ya. Yang mana itu adalah sebuah tindakan hukum berupa teguran atau peringatan dari ketua pengadilan terhadap tergugat atau pihak yang digugat sama mungkin dari Pak A ke Pak B gitu ya. Kasusnya seperti itu untuk menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela dalam waktu tertentu. Nah, jika tergugat tidak dapat mematuhi peringatan ini, ketua pengadilan itu dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi tersebut. Proses ini itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat sebelum langkah eksekusi diambil, yang merupakan tahap akhir penyelesaian perkara. Sebenarnya kan uh, Aan Manik sendiri itu berfungsi sebagai apa ya peringatan ya Mas Faisal ya untuk sebelum dari pihak pengadilan itu melaksanakan eksekusi terhadap mungkin permasalahan di sini kan dalam tanda kutip tanah gitu ya, pihak A menggugat pihak B karena permasalahan tanah tersebut. Nah, Aan Manik sendiri itu berfungsi sebagai alat teguran atau peringatan ya dari ketua pengadilan kepada tergugat atau pihak yang kalah seperti itu. Dan juga nah, ada case nih, misal apa yang terjadi jika pihak tergugat tetap tidak menjalankan putusan setelah Aan Maning dikeluarkan. Jadi kan surat peringatan itu ada batasnya ya Faisal, Mas Faisal. Mungkin karena tadi kan sekitar jangka waktunya 8 hari atau lebih, entah
tergantung dari pihak pengadilan ya. Jika semisal pihak tergugat tetap tidak menjalankan putusan setelah unmanning, nah itu juga tetap ada itunya tuh setelah dikasih waktu dan pihak tergugat tetap tidak atau ngeyel ya, tidak melaksanakan eh, apa namanya surat peringatan tersebut atau tidak mengindahkan, maka proses selanjutnya tuh adalah yang pertama itu penerbitan surat perintah eksekusi. Jadi ketua pengadilan tetap bisa mengeluarkan penetapan berisi perintah untuk melaksanakan eksekusi setelah apa ya secara paksa ya Mas Faisal. Jadi di sini kan case-nya berarti yang pihak A sudah menang dan pihak B yang kalah tuh mau tidak mau harus ya mengosongkan tadi kan mengosongkan tanahnya atau mungkin merobohkan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut secara paksa setelah tenggang 8 hari dari Aan Maning itu terlampau. Jadi yang kedua selanjutnya dia bisa mengajukan juga sita eksekusi. Jadi jurusita akan melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan milik tergugat untuk memenuhi keputusan dari pengadilan. Lalu juga yang terakhir itu bisa juga lelang harta. Jika diperlukan, harta yang disita itu dapat dilelang. Dan hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada pemohon eksekusi sesuai dengan putusannya. Seperti itu. Jadi proses dari Aan Manik sendiri itu intinya bertujuan untuk memastikan keputusan pengadilan itu tetap dilaksanakan. Meskipun ada penolakan dari pihak tergugat. Jadi Aan Manik sendiri itu kan fungsinya ya sebagai surat peringatan aja sih Mas. Surat peringatan lah ya. Mungkin tenggatnya sekitar 8 hari. Dan setelah dikasih atau lewat tenggat surat peringatan tersebut, pihak pengadilan itu dapat tetap melaksanakan eksekusi. Tentunya bahwa meskipun di sini tuh ada penolakan ya, biasanya kan ada tuh yang pihak mereka tergugat tapi beliau tuh mereka tuh menolak hasil gugatan tersebut ngeyel sampai akhir dan mau tidak mau harus dieksekusi semisal sebidang tanah yang diperkarakan itu kan bangunan di atasnya harus dirobohkan mau tidak mau karena memang ada penolakan dari pihak tergugat tapi dari pihak yang menggugat tuh mereka menang dari putusan pengadilannya seperti itu. Oke, maksimal 8 hari ya Mas Dava ya. Iya, kalau Tertulis. sesuai dari pasal ini ya, itu Hmm, sesuai sekitar 8 hari. Pasca 8 hari itu pihak pengadilan bisa tetap mengeksekusi ya, Mas Faisal. Jadi tenggat 8 hari itu mungkin sebagai surat peringatan untuk pihak tergugat tuh mulai mengosongkan eh, tempat yang diperkarakan dalam tanda kutip mungkin rumah atau bangunan gitu kan. Dan kalau semisal ngeyel tuh mau tidak mau kan kayak ada apa ya mungkin lewat di berita dan lain-lain eksekusi secara paksa bangunan ya dirobohkan dan lain-lain karena pihak tergugat tuh mungkin entah ngeyel entah apa kayak gitu kan seperti itu. Nah, gimana? Mungkin Mas Faisal cukup atas penjelasannya. Masya Allah cukup. Terima kasih. Siap Nah, sama-sama Mas Rizal. baik, mungkin ada yang lain mau ditanyakan atau udah cukup? Mungkin cukup. Baik, mungkin dari Bapak ada tambahan, Bapak? Atau
Saya cukupkan aja di sini. Oke, silakan dicukupkan dulu Mas. Oh, baik, Pak. Baik, mungkin dari saya dan teman-teman yang lain, bila ada salah kata, mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah hasanah jaza untuk kelompok 11 ya tadi ya berarti ya. Kelompok 11 for nice presentation. Dan nanti untuk pertemuan terakhir berarti dua kelompok sekaligus ya, kawan-kawan. Karena last meeting, jadi nanti silakan untuk kelompok 12 terkait dengan eksekusi, terkait dengan share properties ya, terkait dengan harta bersama. Kemudian yang kelompok 13 terkait dengan hak asuh anak, terkait dengan parenting ya, terkait dengan hawdonah. Nanti kita diskusikan bersama dan apa yang disampaikan oleh kelompok 11 di pertemuan pagi hari ini sebenarnya dasar-dasarnya ya, artinya terkait dengan eksekusi, prinsipnya seperti apa, kemudian teknisnya seperti apa, baru kemudian nanti implementasi lebih detail dari eksekusi itu sendiri terkait dengan harta bersama dan hak asuh anak yang tentu saja masing-masing ada dinamikanya, ada strateginya, ada struktur amarnya, nanti teman-teman bisa browsing ya terkait dengan putusan harta bersama yang kemudian dimintakan eksekusi. Tadi bagus yang disampaikan oleh Mas Dafa kawan-kawan terkait dengan case yang diutarakan tadi sehingga teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana kemudian studi kasusnya terkait dengan eksekusi itu sendiri. Nah, nanti yang putusan harta bersama dan hak asuh anak juga demikian. Coba teman-teman browsing di direktur putusan, cari putusan terkait dengan hak asuh anak dan kemudian harta bersama, kemudian nanti teknis eksekusinya seperti apa, mana yang disebut dengan amar kondemnatur atau amar penghukumannya yang kemudian dengan amar itu memadai untuk dilakukan eksekusi. Karena kalau tidak ada amarnya nanti harus ada dulu gugatan perbaikan amar terlebih dahulu, baru kemudian bisa dieksekusi. Karena dasar untuk melakukan eksekusi itu harus ada amar kondemnaturnya tadi, amar menghukum kepada pihak tertentu untuk melakukan tindakan tertentu. Oke, kemudian beberapa hal saya catat di sini bahwa prinsipnya eksekusi itu nanti dilakukan oleh ketua pengadilan ya kawan-kawan semua. Jadi ada istilah bahwa putusan itu adalah mahkotanya hakim sehingga kemudian produk ataupun hasil dari proses berpikir atau karyanya dari hakim itu adalah putusan itu sendiri. Dan ketua pengadilan juga dia adalah seorang hakim, maka otomatis juga dia harus memproduksi putusan begitu ya. Sehingga kemudian putusan itu adalah mahkotanya hakim termasuk ketua pengadilan, tetapi kemudian lebih spesifik lagi nanti eksekusi itu adalah mahkotanya ketua pengadilan. Karena ketua pengadilan itu juga hakim, dia memiliki sumber daya untuk memproduksi putusan setelah memeriksa dan mengadili perkara, tetapi dia sebagai ketua pengadilan yang memiliki jabatan struktural, dia juga memiliki amanah atau tanggung jawab untuk melakukan eksekusi. Berhasil tidaknya eksekusi itu menjadi pertaruhannya ketua pengadilan, maka kemudian eksekusi itu adalah mahkotanya ketua pengadilan. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan nanti ketua pengadilan memerintahkan kepada panitera, tetapi nanti dalam proses unmanningnya, kemudian telaah eksekusinya, maka yang memimpin semuanya itu adalah ketua pengadilan. Pertanyaannya adalah, kalau dalam sebuah pengadilan, ketuanya kosong misalnya, tidak ada yang menduduki jabatan ketua, yang ada wakil ketua, berarti secara ex officio, wakil ketua itulah yang kemudian bertugas untuk menyelesaikan eksekusi tersebut. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tadi juga menarik yang disampaikan terkait dengan panjar eksekusi ya. Kemudian ada ditaksir biayanya berapa, kemudian diterbitkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar dan seterusnya. Ini artinya apa kawan-kawan semua? Bahwa yang namanya eksekusi itu adalah inisiatif dari pihak. Nah,
Maka nanti ketika seseorang mengajukan permohonan eksekusi, itu harus pula dilampiri putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewicht. Tujuannya apa? Supaya kemudian pengadilan bisa menilai apakah yang mengajukan eksekusi itu termasuk pihak yang ada dalam putusan tersebut. Karena yang bisa mengajukan eksekusi prinsipnya adalah pihak yang ada dalam putusan itu. Misalnya ada putusan harta bersama yang mengajukan eksekusi adalah misalnya aparat desa. Ini tidak memadai, sementara aparat desa tidak pernah disebut dalam putusan itu. Nah, jadi orang mengajukan permohonan eksekusi berarti harus dilampiri dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena yang bisa dieksekusi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah tanfidz. Apa itu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap? Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum biasa. Jadi dia sudah berjarak 14 hari sejak dibacakannya putusan atau 14 hari sejak diberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan sehingga tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Dalam situasi tersebut maka putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap bisa dieksekusi. Kemudian orang yang mengajukan permohonan eksekusi harus melampirkan dalam permohonan itu selain ada surat permohonan eksekusi dengan alasan ABC dan seterusnya, kemudian siap membayar biaya panjar eksekusi dan seterusnya, juga dilampiri oleh salah satunya oleh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kalau kemudian yang mengajukan eksekusi itu bukan pihak, maka ya nggak perlu panjang lebar gitu ya. Kalau bahasa guru saya itu tidak usah manjangin tali kelambu begitu ya. Artinya kalau memang tidak memadai ya tidak perlu diperiksa atau ditelaah lebih lanjut. Selesai berarti kan. Oke. Kemudian terkait dengan panjar tadi bahwa sekali lagi eksekusi itu adalah inisiatifnya pihak. Jadi pengadilan tidak usah repot-repot menganalisis atau kemudian bertanya kepada pihak yang perkaranya sudah selesai terkait dengan pelaksanaan putusan. Gitu ya. Artinya posisi pengadilan selesai ketika sudah menjatuhkan putusan. Eksekusi itu baru kemudian dilakukan apabila ada inisiatif pihak yang mengajukan permohonan eksekusi. Jadi misal ya Mas Faisal nanti menjadi hakim misalnya. Kemudian ada tetangganya yang mengajukan perkara gugatan harta bersama ke pengadilan. Setelah kemudian diputus karena bertetanggaan ngobrol, gimana kemarin putusannya? Ya ternyata istri saya nggak mau menjalankan si putusan, semua harta bersama kami tetap dikuasai. Oh ya sudah, kalau begitu besok saya ajak panitera saya untuk datang untuk mengeksekusi. Nah ini termasuk tindakan yang melampaui kewenangan, jadi melampaui aturan. Tidak demikian gitu ya. Jadi eksekusi itu adalah inisiatif dari pihak dari sisi permohonannya. Tetapi kalau permohonan sudah masuk, berarti pengadilan harus mengambil sikap, harus menyelesaikan dan menuntaskan permohonan eksekusi itu apapun ceritanya, kira-kira begitu. Nah, karena kemudian eksekusi itu adalah inisiatif para pihak, maka sudah sewajarnya pihak itu membayar biaya panjar eksekusi karena biaya panjar itu digunakan untuk memanggil para pihak untuk sidang unmanning tadi. Kemudian digunakan untuk pemberitahuan ke desa ketika akan melakukan sita eksekusi atau eksekusinya. Kemudian juga pemberitahuan kepada pihak ketika akan melakukan eksekusi. Kemudian untuk pengiriman berita acara eksekusi apabila kemudian eksekusinya dimintakan bantuan kepada pengadilan lain, termasuk pengiriman surat ketika kemudian eksekusinya itu juga dimintakan bantuan ke pengadilan lain dan seterusnya. Nanti juga ditambah lagi dengan biaya pengamanan dan seterusnya. Oke. Sehingga dalam proses eksekusi ini, kawan-kawan semua juga berlaku asas ada perkara, ada biaya. Jadi karena ada perkara yang kemudian diajukan permohonan eksekusi berarti ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung oleh pihak pemohon eksekusi.
Kemudian yang berikutnya tadi menarik ya diskusi tentang unmanning. Unmanning itu sebetulnya bukan surat peringatan ya. Artinya unmanning itu sebenarnya lebih kepada sidang, sidang juga dia. Tetapi memang untuk sidang tersebut pihaknya harus dipanggil untuk menghadiri sidang, khususnya termohon. Tetapi dalam prakteknya juga disarankan pemohon eksekusi juga hadir di persidangan tersebut, sehingga kemudian ada negosiasi, kalau mungkin dilakukan kesepakatan-kesepakatan tertentu dalam sidang unmanning tersebut, maka itu jauh lebih baik dan akan menyelesaikan persoalan itu secara lebih cepat, efisien, dan efektif. Maka dalam sidang unmanning itu termohon ya dinasihati lah, kemudian diberikan ultimatum untuk melaksanakan isi putusan maksimal 8 hari ke depan sejak sidang unmanning tersebut. Apabila sejak sidang unmanning kemudian berjalan 8 hari tidak juga dilaksanakan, berarti pengadilan akan turun untuk melakukan eksekusi tadi yang kita bahasakan secara paksa tadi. Artinya, sekalipun eksekusi itu melakukan isi putusan secara paksa, tetapi tetap ada mekanisme yang harus ditempuh. Ada prosedur-prosedur, tahapan-tahapan, step-step yang harus dilalui. Tidak waton kalau kata orang Jawa. Sama halnya dengan orang cerai ke pengadilan. Sekalipun dia mendalilkan sudah sepakat cerai, pihak tergugatnya sekalipun tidak hadir, sudah memasrahkan semua urusannya kepada dia, tidak boleh pengadilan langsung ketok palu begitu saja, tetap ada proses upaya damai, ada mediasi, ada jawab menjawab, ada pembuktian dan sebagainya. Demikian juga eksekusi. Sekalipun putusannya sudah jelas, nyata-nyata termohon eksekusi tidak mau melakukan isi putusan secara sukarela, tetap dipanggil untuk ditegur, untuk diingatkan, jangan-jangan dia lupa, jangan-jangan dia ada kendala yang kemudian dengan sidang unmanning itu pengadilan bisa memberikan solusi misalnya. Oke. Dan juga dalam unmanning itu tetap ada upaya upaya perdamaian tadi. Jadi tidak jarang kemudian dalam sidang unmanning itu terjadi kesepakatan. Oh, ternyata termohon eksekusi ini tidak mau menjalankan isi putusan itu karena rumah yang ditempati itu sekarang tidak tinggal bersamanya kedua orang tuanya yang sudah sepuh, sehingga dia bingung mau ngontrak belum dapat kontrakan, ada uangnya tapi belum dapat dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya kira bagian dari hal-hal yang nanti dinamis dalam proses unmanning itu sendiri. Oke, kemudian poin berikutnya juga menarik tadi terkait dengan bantuan eksekusi ke pengadilan lain. Betul bahwa likuli makomin makolun walikuli makolin makomun. Jadi setiap tempat ada ucapan yang tepat dan setiap ucapan itu ada tempatnya. Setiap pengadilan juga laha gitu ya, wilayah gitu ya, wilayah khosoh, walikulli wilayatin khosoh, mahkamatun khosoh aidan. Jadi setiap pengadilan itu punya wilayah, punya yurisdiksi khusus, dan setiap yurisdiksi itu ada pengadilannya. Sehingga tidak boleh melampaui batas-batas yurisdiksi tadi. Contoh misalnya, ini saya ambil contoh misalnya Mbak Ma'rifah nanti bertugas di Pengadilan Agama Wonosari gitu. Kebetulan Mbak Ma'rifah sudah bertugas sebagai ketua pengadilan, tinggalnya di kota Jogja, tapi tugasnya di Wonosari. Kemudian dalam proses eksekusi, salah satu objek eksekusinya ada di PA Jogja. Kemudian, oh ya sudah, nanti yang di PA Jogja itu dekat rumah saya, nanti sambil pulang saya tak, ini ada paniteranya kita eksekusi langsung. Nah, ini tidak benar. Karena Mbak Ma'rifah sebagai ketua pengadilan agama Wonosari hanya memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, berarti di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun yang berada di wilayah pengadilan lain, maka mekanismenya nanti menggunakan mekanisme tadi eksekusi rogatori atau eksekusi bantuan ke pengadilan lain, bersurat, dilampiri permohonan eksekusinya, dilampiri oleh dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetapnya atau inkrah tankuid tadi, baru kemudian dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, nanti hasilnya dikirimkan kembali ke Pengadilan Agama Wonosari. Itu ya, jadi teknis terkait dengan eksekusi bantuan. Jadi tidak asal begitu ya, karena setiap pengadilan tadi punya wilayahnya tersendiri dan setiap wilayah itu punya pengadilannya
sendiri. Oke, kemudian pertanyaan Mas Faisal juga menjadi menarik tadi terkait dengan sebetulnya bukan banding eksekusi ya, istilahnya perlawanan eksekusi. Perlawanan eksekusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya partage per Z. Partage per Z itu adalah perlawanan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut. Kemudian yang kedua namanya der den verzet, perlawanan oleh pihak ketiga. Berarti pihaknya itu nggak masuk dalam perkara asal. Oke. Contoh misalnya ada sengketa waris. Salah satu objeknya mau dieksekusi. Nah, ternyata objek ini menurut pihak ketiga yang mengajukan der den verzet sudah dijual ke saya. Bagaimana ceritanya mau dieksekusi? Berarti itu melanggar hak saya karena sudah jelas-jelas dijual ke saya, ini kwitansinya, bahkan sudah ada AGB-nya, akta jual belinya, bahkan ini sedang proses SHM di BPN misalnya. Nah, dia maju ke pengadilan melayangkan perlawanan tadi, Daden Berzet namanya. Tapi kalau partit Berzet berarti diajukan oleh salah satu pihak. Ini ada permohonan eksekusi. Kemudian termohonnya merasa, loh ini sudah dilaksanakan kok masih dimohonkan eksekusi. Nah itu dia nanti berhak untuk mengajukan partit per Z. Atau misalnya tidak sesuai antara amar dengan permohonan eksekusinya. Amar putusan pengadilannya yang dieksekusi itu luasnya hanya 100 meter persegi. Sementara yang dimohonkan eksekusi itu 300 meter. Nah, ini juga problem ini. Nah, ini dia berhak untuk mengajukan partage per Z atau perlawanan eksekusi. Untuk lebih detail dan jelasnya, nanti bisa teman-teman baca-baca telaah lebih lanjut. Oke, kemudian nanti kalau ada perlawanan eksekusi, berarti prinsipnya proses eksekusinya dipending, bukan dianggap selesai, tapi dipending atau ditangguhkan sampai kemudian perlawanan eksekusi itu selesai atau diputus gitu. Karena jangan sampai nanti kerja dua kali. Eksekusinya jalan ternyata perlawanan eksekusinya berkebalikan dengan eksekusinya. Ini kan nanti harus ada pemulihan dan lain sebagainya. Baik, kemudian tadi juga asas penting dalam eksekusi itu harus diajukan ke pengadilan yang memutus perkara tersebut. Sehingga misalnya orang berperkara di Purworejo misalnya, di kemudian hari dia pindah ke Magelang. Alah saya daripada jauh-jauh ke Purworejo, saya kan sudah pindah ke Magelang, tak ajukan aja eksekusinya ke Pengadilan Agama Magelang. Padahal yang memutus perkara itu adalah Pengadilan Agama Purworejo. Ini tidak dibenarkan. Karena eksekusi itu diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut. Ini berbeda dengan perkawinan. Perkawinan misalnya orang menikah di Sumatera, di Payakumbuh di Sumatera Barat misalnya. Kemudian dalam prosesnya dia berkeluarga, kemudian berusaha banyak orang Minang yang merantau ke Jawa. Kemudian sudah lama tinggal di Jawa, apakah kemudian dia harus mengajukan gugatan cerainya di tempat di mana buku nikah atau kutipan akta nikahnya diterbitkan, yaitu di Pengadilan Agama Payakumbuh karena menikahnya di salah satu kecamatan di sana, atau bagaimana? Tidak demikian. Kalau berkaitan dengan cerai itu tidak lagi mendasarkan kepada di mana kutipan akta nikah diterbitkan, tetapi senyatanya para pihak sekarang tinggal di mana. Tetapi kalau eksekusi ini melekat pada siapa yang kemudian menjatuhkan putusan tersebut, maka kepada pengadilan tersebut diajukan eksekusi. Jadi itulah salah satu asas penting dalam proses eksekusi. Kemudian yang berikutnya ya. Jadi kawan-kawan semua ya, eksekusi ini bagian daripada menyelesaikan sengketa para pihak. Jadi pengadilan itu bertugas satu menerima, memeriksa, lalu mengadili, lalu memutus, dan yang terakhir menyelesaikan. Menerima berarti menerima berkas perkara yang kalau sudah didaftarkan tidak boleh ditolak
Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, karena ketika tidak ada hukum atau kekosongan hukum, disitulah kemudian menjadi wilayah atau kesempatan bagi hakim untuk finding, untuk menemukan hukum, untuk berijtihad. Sehingga asasnya adalah ius curianovit, hakim dianggap tahu hukumnya. Jadi pengadilan itu menerima berkas perkara, kemudian memeriksa. Nah, teman-teman nanti kalau menjadi hakim, sebelum perkara diperiksa itu berkas masuk, kita bikin penetapan hari sidang, kita baca juga poin-poin inti dari gugatannya apa, kalau perceraian ini sebabnya apa, kemudian kapan mulai cekcoknya, kapan pisahnya, sesuai tidak antara amar atau antara petitum dengan positanya dan seterusnya, itu sudah mulai dibaca sebelum kemudian masuk ke persidangan. Di menerima, memeriksa, mengadili, artinya mengadili ini dalam hal ini memeriksa di persidangan, ada proses jawab menjawab, ada proses pembuktian baik penggugat maupun tergugat, kemudian ada kesimpulan, ada musyawarah majelis, kemudian memutus, dalam hari ini menjatuhkan putusan, dan setelah putusan itu selesai nanti yang terakhir adalah menyelesaikan. Ini salah satu dari menyelesaikan perkara itu adalah ketika masuk pada tahapan eksekusi. Sehingga kemudian setelah adanya tahapan eksekusi itu harapannya perkara tuntas, apa yang menjadi sengketa di antara para pihak selesai. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian eksekusi ini adalah bagian dari sistem yang integral dari proses atau core bisnisnya pengadilan. Kemudian kemarin di kelas reguler ada pertanyaan menarik. Bila termohon eksekusinya wafat, nanti prosesnya seperti apa? Nah, ini memang ada perbedaan pendapat ya, tapi yang masyhur itu ya salah satunya diajukan kepada ahli warisnya, begitu ya, tentu saja dengan mekanisme tertentu yang juga harus dipenuhi. Kemudian ada soal lain, barang apa saja yang bisa dilakukan eksekusi? Ya, yang dilakukan eksekusi itu adalah barang-barang yang tercantum dalam amar putusan. Jadi kalau ada putusan, amarnya menghukum tergugat untuk menyerahkan mobil CR-V, Honda CR-V tahun 2015 kepada penggugat misalnya. Nah, ya sudah, berarti yang dieksekusi adalah Honda CR-V tadi. Adapun ketika kemudian aparatur pengadilan, panitera bersama jurus kita datang ke lokasi melakukan eksekusi karena unmanningnya gagal, 8 hari kemudian juga tidak dilakukan apa yang disampaikan oleh ketua pengadilan dalam sidang unmanning tersebut, dilakukan eksekusi. Kemudian bunyi amarnya adalah menghukum tergugat untuk menyerahkan Honda CR-V tahun sekian, nomor plat sekian, nomor rangka sekian kepada penggugat misalnya. Ketika datang ke lokasi, ternyata yang dilihat bukan hanya CR-V, tetapi juga ada Pajero misalnya di situ. Kemudian ada RAS misalnya di situ, ada Toyota Zenix misalnya di situ. Wah, kemudian panitera pengadilan bersama majelis kita berinisiatif. Wah, ini daripada nanti menimbulkan masalah baru, sekalian aja kita eksekusi yang lain-lain. Ini juga tidak dibenarkan. Jadi eksekusi itu sebatas melaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan. Tidak usah melihat kemana-mana, pokoknya dasarnya amar putusan. Kalau amar itu masih dirasa ada yang perlu diperjelas, maka melihat ke pertimbangan hukum putusan tersebut. Kemudian yang terakhir kemarin ada pertanyaan juga, berapa lama sebetulnya maksimal pelaksanaan eksekusi itu ya? Tadi tahapannya ada permohonan, kemudian ada telaah berkas, ada panggilan untuk sidang unmanning tadi, kemudian setelah 8 hari kalau sudah ada sita jaminan, kemudian sita jaminan itu beralih menjadi sita eksekusi, ya dilakukan eksekusi, dan eksekusi itu bisa jadi tidak selesai sehari begitu ya, karena misalnya objeknya banyak, ya sudah, ketika sudah dilakukan eksekusi, ya selesai, ya berarti tuntas. Kalaupun tidak bisa dilakukan eksekusi karena satu lain hal, nanti bisa dinyatakan non-executable, artinya tidak bisa dieksekusi. Misalnya anak mau dieksekusi, ternyata anaknya nggak ada, ya sudah, apa yang mau dieksekusi? Atau ketika dieksekusi anaknya nggak mau, ya sudah, dicoba lagi,
pakai pendekatan psikis dengan minta bantuan psikolog juga tetap tidak mau ya daripada menimbulkan trauma yang lebih kepada anak maka bisa dinyatakan non executable artinya tidak bisa dieksekusi. Baik kawan-kawan semua, saya kira itu untuk kuliah kita di pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Syukran jazilan ala husni istimamikum. Dan nanti kita lanjut di pertemuan terakhir, sekaligus teman-teman mudah-mudahan lebih terbuka lagi cakrawalannya, dibaca-baca lagi. Dan saya kira penting sekali ya, teman-teman, khususnya nanti kalau KKN juga memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jariah bagi kawan-kawan semua. Kemudian nanti tidak cukup berhenti pada kuliah ini, tetapi yang lebih penting adalah menginspirasi kawan-kawan untuk bertanya lebih jauh, untuk menggali lebih dalam lagi, untuk diskusi lebih banyak lagi. Ya, dan selamat berakhir pekan. Baik, ini untuk memudahkan saja, supaya biar saya menceklis presensinya yang tidak kelihatan ini Fikar sama siapa ya satu lagi ya. Fikar doang kayaknya Pak yang masuk. Enggak, kita ada 10 ini Sama teman-teman. Fatimah, Pak. Oh, Fatimah ya. Fatimah kayaknya Ya, sempat masuk. Apa tapi ya? tadi Enggak. kayaknya sempat masuk, tapi mungkin ada sinyal atau apa. Fikar ya yang nggak kelihatan dari awal. Baik, marilah sama-sama kita akhiri, kita syukuri, kita bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Baik. atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mbak.